kita membahas tentang apakah yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran. Nah, setiap manajer pemasaran perlu memahami bahwa keberhasilan kegiatan pemasaran itu bergantung pada dinamika lingkungan yang ada di luar unit kerja pemasaran. Nah, untuk meningkatkan dan mempertahankan transaksi yang menguntungkan, selain ditentukan oleh faktor internal dalam unit kerja pemasaran, juga ditentukan oleh semua aspek, pihak, atau kekuatan di luar unit kerja pemasaran. Nah, jika dinamika yang ada di luar pemasaran itu mendukung, maka kinerja pemasaran itu tentu bisa mudah meningkat. Namun jika sebaliknya, maka kegiatan pemasaran itu tentu sulit mencapai tujuannya. Nah, lingkungan pemasaran perusahaan terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran sebagai pelaku berarti di dalamnya terdiri dari orang atau kelompok orang yang memberikan pengaruh kepada kegiatan pemasaran, baik di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Manajer di luar unit kerja pemasaran, masyarakat, individu ataupun organisasi lain. Contoh, lingkungan pemasaran yang bermakna pelaku. Sedangkan kekuatan berarti ada sesuatu yang memberikan pengaruh sekalipun tidak nampak, namun kita dapat mengidentifikasinya. Kekuatan alam, ekonomi, politik, dan sebagaimana adalah contohnya. Nah, dalam kaitan dengan lingkungan pemasaran, perusahaan yang biasanya berhasil adalah perusahaan yang mengetahui pentingnya melakukan pengamatan secara terus-menerus tentang dinamika lingkungan dan selalu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah tersebut. Nah, setiap perubahan lingkungan dapat diidentifikasi sejak dini dan secara dini pula dapat melakukan langkah yang tepat sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus. Nah, di sini adalah gambaran dari lingkungan pemasaran yang terdiri dari pemasar, lingkungan mikro, dan lingkungan makro. Nah, lingkungan pemasaran jika dilihat dari sisi posisinya dalam mempengaruhi kegiatan pemasaran dapat dibagi menjadi dua jenis seperti yang terlihat di gambar. Nah, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro posisinya dekat dengan unit kerja unit pemasaran. Sedangkan lingkungan makro posisinya lebih jauh dari unit kerja pemasaran atau posisinya di luar lingkungan mikro. Dari sini pengaruhnya kepada kegiatan pemasaran, maka lingkungan mikro mempengaruhi secara langsung, sedangkan lingkungan makro mempengaruhi secara tidak langsung, seperti yang kita lihat di gambar. Nah, selanjutnya kita bicara tentang lingkungan mikro. Nah, lingkungan mikro pemasaran terdiri dari pelaku atau pihak yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi secara langsung kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggan. Lingkungan mikro terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara, pelanggan, pesaing, dan publik. Nah, sekarang kita membahas tentang lingkungan mikro yang pertama yaitu perusahaan. Nah, dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok lain dalam perusahaan dan mereka harus bekerja sama secara harmonis untuk memberikan nilai yang superior dan kepuasan pelanggan. Lingkungan perusahaan terdiri dari bagian lain di luar unit kerja pemasaran, yaitu bagian keuangan, personalia, dan produksi. Nah, dalam hal ini, pemasar perlu melihat dan mempertimbangkan bagian-bagian lain tersebut dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Pemasaran tidak bisa berjalan sendiri dalam melayani pelanggan, sebab mereka bergantung pada bagian lain. Bagaimana bisa melayani konsumen jika personalia yang ditugaskan tidak ada, dana yang dibutuhkan tidak tepat waktu, atau secara teknis tidak bisa dioperasionalkan atau diproduksi? Nah, yang paling penting dalam kaitan perusahaan adalah memastikan bahwa kesemua fungsi perusahaan atau organisasi tersebut beraktivitas yang difokuskan kepada pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke lingkungan mikro pemasaran yang kedua yaitu pemasok. Nah, pemasok ini dipandang sebagai pihak luar yang memberikan pasokan atas sumber daya yang dibutuhkan perusahaan, baik sumber daya bahan baku, orang, uang, dan metode dalam rangka melayani konsumen. Nah, perlu dihindarkan kelangkaan sumber daya atau kekurangan sumber daya bagi perusahaan sehingga bisa mengganggu kegiatan pemasaran.
Nah, pemasar perlu memonitor dan mengevaluasi bagaimana ketersediaan sumber daya bagi kegiatan pemasaran. Berbagai isu yang sering melekat dalam mengelola pemasok ini adalah menyangkut biaya, harga sumber daya, pengiriman, dan kelangkaan. Nah, pemasaran produk garmen misalnya memerlukan pasokan kain dari perusahaan tekstil, dana dari perbankan, komputer dari perusahaan komputer, karyawan dari pasar kerja ataupun perguruan tinggi, dan pelatihan bagi karyawan dari perusahaan pusat-pusat pelatihan. Nah, pemasaran perguruan tinggi misalnya akan memerlukan calon mahasiswa dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, komputer untuk laboratorium dari penyedia komputer, listrik dari PLN, dan telepon dari perusahaan penyedia saluran telepon. Nah, pemasar itu perlu mempertimbangkan mereka dalam melakukan kegiatan pemasaran. Nah, lingkungan mikro pemasaran yang selanjutnya adalah perantara pemasaran. Nah, perantara pemasaran adalah pihak yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang-barangnya ke pembeli akhir. Posisi perantara pemasaran itu bisa berada di antara pemasaran dan konsumen akhir. Perusahaan yang memanfaatkan perantara pemasaran itu bisa sangat dipengaruhi kinerjanya oleh perantara pemasaran tersebut. Nah, khususnya dalam melayani konsumen. Nah, pemasaran sepeda motor tentu memerlukan perantara pemasaran seperti misalnya perusahaan pengangkutan yang akan mengangkut motor dari pabrik pembuatan ke showroom motor. Showroom motor yang akan menjual motor kepada calon pembeli, perusahaan media untuk mempromosikan, dan perusahaan riset pemasaran untuk mengetahui tren yang berkembang pada konsumen. Nah, pemasaran motor ini juga memerlukan perantara keuangan, yaitu perbankan dalam hal pembiayaan dan jasa pembayaran. Nah, lingkungan mikro pemasaran yang selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan ini merupakan pembeli aktual dari produk yang ditawarkan oleh pemasar. Nah, merekalah yang mengkonsumsi produk dan pihak di mana seluruh kegiatan pemasaran ditujukan. Dinamika pelanggan tentu mempengaruhi secara langsung pada dinamika pemasaran. Nah, pelanggan yang turun minat belinya secara otomatis mempengaruhi turunnya penjualan. Dan sebaliknya, jika minat belinya meningkat, maka otomatis meningkat pula penjualan. Nah, mengelola pelanggan memerlukan pemahaman pada jenis dan karakteristik pelanggan. Pelanggan konsumen akhir yang biasanya adalah individu atau keluarga yang proses pembeliannya lebih sederhana dibanding dengan pelanggan perusahaan. Pelanggan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, tentu memerlukan pemahaman birokrasi yang lebih rumit dan kultur pembelian yang khas dibanding dengan perusahaan. Demikian juga jika pelanggannya adalah pihak asing atau dari negara lain, maka karakteristik mereka perlu dipahami oleh pemasar. Kegagalan memahami perilaku pelanggan itu bisa mempengaruhi pada penurunan penjualan. Nah, yang selanjutnya adalah pesaing. Nah, pesaing adalah perusahaan atau organisasi yang menawarkan produk yang serupa atau produk yang memiliki fungsi yang sama dan melayani konsumen yang sama. Pesaing itu juga dipandang sebagai pihak yang menawarkan produk kepada konsumen yang sama dengan pemasar. Hubungan produknya adalah serupa, melengkapi, atau menggantikan. Nah, oleh karena hal tersebut, maka pesaing memiliki derajat yang berbeda. Ada pesaing yang sangat dekat dan ada pula yang sangat jauh. Jauh dekatnya tergantung kepada karakteristik produk yang ditawarkan dan kedekatan dengan konsumen yang dimiliki. Bagi maskapai penerbangan misalnya Garuda, maka Lion Air, kemudian Sriwijaya Air, dan sebagainya adalah pesaing dekat yang menawarkan produk yang sama. Bagi perusahaan Garuda, kereta api juga menjadi pesaing yang derajatnya agak jauh, oleh karena jasa yang ditawarkan itu bisa bersifat menggantikan. Nah, memahami pesaing, baik pesaing jauh maupun pesaing dekat, itu penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Ancaman persaingan tidak saja dari pesaing dekat, namun juga dari pesaing jauh yang kadang lebih berbahaya. Pertumbuhan teknologi komunikasi yang memungkinkan orang bisa berkomunikasi langsung sekalipun berjauhan, itu bisa menjadi pesaing yang berbahaya bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan teknologi tersebut bisa mengurangi permintaan khususnya yang diberikan oleh perusahaan. Nah, perusahaan kamera dan telekomunikasi juga memiliki hubungan persaingan yang jauh pada awalnya.
namun akhirnya menjadi pesaing yang dekat. Hal ini dikarenakan telepon seluler yang berkamera menjadi sesuatu yang bisa digabungkan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Nah, lingkungan mikro pemasaran yang selanjutnya adalah publik. Nah, di luar pihak-pihak yang tadi, terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik kepentingan aktual ataupun potensial dengan perusahaan. Di antara mereka juga terdapat pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan dalam memasarkan produknya kepada pelanggan. Nah, mereka ini adalah masyarakat sekitar perusahaan. Oleh karena secara fisik berdekatan, masyarakat luas yang terdampak dari produk atau kebijakan perusahaan, media massa yang bekerja dan mencari dan mempublikasikan berita, atau investor atau perbankan yang berpotensi memberikan pendanaan kepada perusahaan, atau bahkan karyawan perusahaan sendiri juga akan menjadi publik dari perusahaan tersebut. Nah, kekuatan publik seringkali menjadi besar sekali mempengaruhi penjualan produk. Hubungan baik dengan publik itu tentu saja perlu dijaga dalam konteks ini agar setiap langkah dalam kegiatan pemasaran tidak menimbulkan masalah kepada mereka yang akhirnya bisa berkembang dan tidak produktif bagi kegiatan pemasaran. Contoh kasus semburan lumpur di Porong yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam Bagri Group misalnya. Isu tentang penggunaan formalin yang mempengaruhi penjualan bakso, isu lemak babi yang mempengaruhi juga penjualan susu, kemudian isu tentang bahan berbahaya melamin yang mempengaruhi penjualan produk yang berasal dari Cina, atau adanya COVID-19 seperti ini. Nah, sekalipun juga ada kekuatan publik yang akhirnya berdampak positif pada perusahaan, misalnya usaha perusahaan Lion Air dalam membantu penanganan bencana tsunami di Aceh, itu dapat meningkatkan perusahaan tersebut. Nah, itulah tadi lingkungan mikro pemasaran perusahaan. Nah, sekarang pertanyaan untuk hari ini adalah, lingkungan pemasaran mikro manakah yang menurut kalian paling mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian? Nah, jawab di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like, kemudian share video ini agar kita bisa berbagi ilmu kepada sesama. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi, setelah kita membahas tentang lingkungan mikro, maka sekarang kita membahas tentang lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro dan selanjutnya tentu mempengaruhi kinerja pemasaran. Nah, lingkungan makro ini bersifat lebih luas dan sulit diidentifikasi siapa mereka. Pemasar itu hanya bisa melihat dampaknya pada kegiatan pemasaran. Nah, seperti yang dilihat di gambar, lingkungan makro itu terdiri dari kekuatan demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan sosial budaya. Nah, yang pertama kita membahas tentang lingkungan demografis. Nah, aspek demografis sering menjadi panduan dalam menentukan kegiatan pemasaran. Oleh karena aspek ini menyangkut aspek kependudukan dan manusia. Nah, lingkungan demografis adalah kekuatan di luar perusahaan atau di luar pemasaran yang muncul dari dinamika karakteristik demografis masyarakat, yaitu menyangkut ukuran atau jumlah, kepadatan, kemudian lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, ataupun aspek statistik yang lain. Karakteristik ini tentu bisa menentukan dan mempengaruhi lingkungan mikro dan selanjutnya mempengaruhi kinerja pemasaran. Misalnya jumlah penduduk di Jakarta dengan jumlah penduduk di Makassar itu tentu berbeda, di mana jumlah penduduk yang banyak bisa memiliki permintaan yang lebih besar juga. Kepadatan di Jakarta itu juga berarti kemudahan dalam menjangkau lebih banyak orang dalam luasan yang sama. Masyarakat yang jumlah usia lanjutnya lebih banyak agak sulit bagi perusahaan susu bayi untuk melakukan ekspansi. Nah, demikian juga masyarakat dengan sebagian besar misalnya non-muslim, itu tentu sulit bagi perbankan syariah berkembang dibanding dengan masyarakat yang lain, walaupun tetap ada peluang bagi perbankan syariah untuk berkembang di sana.
Nah, yang selanjutnya, pemasar juga perlu melihat aspek demografi dengan mencermati data statistik dalam tingkatan makro atau mengamati lingkungan sekitar. Di samping juga perlu waspada pada kecenderungan demografi masyarakat di masa yang akan datang. Nah, masyarakat yang sebagian besar usia remaja di mana kelahiran relatif kecil itu tentu bisa menimbulkan peluang dan ancaman dari pemasar. Bagi pemasar yang saat ini melayani pasar remaja, hal ini tentu menjadi ancaman, oleh karena permintaan akan menurun dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Namun demikian hal tersebut itu bisa menjadi peluang bagi pemasar yang melayani pasar dewasa, karena permintaan akan naik yang disebabkan remaja dalam 3 atau 4 tahun lagi menjadi dewasa. Nah, kecenderungan semacam ini tentu lebih mudah diamati dan diantisipasi oleh pemasar, sehingga memudahkan mengelolanya. Nah, itulah penjelasan tentang lingkungan demografis. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi adalah kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian masyarakat. Daya beli ini menyangkut kemampuan masyarakat dalam membeli, yang hal ini tentu bergantung pada berapa jumlah pendapatan masyarakat ini tiap tahunnya. Nah, pola pembelian masyarakat tentu dapat tercermin itu dalam bagaimana mereka membelanjakan pendapatannya untuk makan, pakaian, pendidikan, transportasi, tabungan, ataupun sebagainya. Nah, pola pembelian selalu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan masyarakat. Nah, masyarakat dengan pendapatan yang kecil itu biasanya membelanjakan sebagian besar uangnya untuk kebutuhan fisik terlebih dahulu. Kebutuhan tentang gengsi itu tentu bisa jadi tidak pernah dipikirkan. Sementara mereka yang berpendapatan tinggi, sebagian besar uangnya tentu bukan untuk makanan, namun untuk kebutuhan lain, misalnya perumahan, kendaraan, atau kebutuhan pada produk bergengsi. Nah, pemasar perlu mencermati kekuatan ekonomi agar mengetahui seberapa besar potensi penjualan ini bisa dicapai. Nah, pendapatan per kapita masyarakat, tingkat inflasi, tingkat suku bunga bank, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar minyak sering menjadi acuan dalam menentukan situasi atau kondisi ekonomi. Hal tersebut juga mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi ekonomi yang membaik itu tentu mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat, yang berarti pula meningkatkan daya beli dan pada ujungnya adalah meningkatkan permintaan terhadap sebuah produk. Nah, pendapatan per kapita yang meningkat itu juga bisa mengarahkan pada produk apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentu lingkungan ekonomi ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan secara matang agar bisa memetakan bagaimana pasar berkembang. Nah, setelah lingkungan ekonomi, selanjutnya kita membahas tentang lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini dipandang sebagai sebuah kekuatan atau serangkaian kekuatan di luar pemasaran yang menyediakan sumber daya yang berasal dari alam bagi kegiatan pemasaran. Nah, kekuatan alam ini itu tentu tercermin pada dinamika, misalnya dinamika ketersediaan air, hutan, udara, tanah laut, gunung, dan bahan baku, baik batu-batuan, gas, minyak, ataupun bahan baku yang lain. Nah, keseluruhan sumber daya alam ini tentu mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kegiatan pemasaran. Pengaruhnya menyangkut ketersediaan, kualitas, distribusi, dan manajemen pemasaran. Seperti itu. Nah, jika ada kecenderungan hutan banyak yang dieksploitasi dan menjadi gundul, maka dapat diperkirakan terjadinya banjir dan tanah longsor itu juga menjadi tinggi. Hal ini berarti resiko gangguan alam tentu meningkat, dan berarti kegiatan ekonomi masyarakat itu bisa terganggu dan pendapatan masyarakat tentu akan menurun. Penggunaan bahan bakar yang misalnya berasal dari fosil yang semakin lama semakin sedikit tentu meningkatkan potensi kelangkaan di masa yang akan datang, yang berarti perlu mencari bahan bakar pengganti. Pemasar juga perlu memahami kekuatan alam ini secara bijaksana, baik menyangkut perubahannya di masa mendatang ataupun perlunya rasa kepedulian untuk tidak melakukan perusakan lingkungan, atau bahkan pemasar perlu membantu menjaga dan melestarikan lingkungan.
Perhatian terhadap permasalahan ini dalam 20 tahun terakhir itu menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dalam bentuk aksi sosial maupun politik, ataupun berbagai persyaratan hukum dalam melakukan pemasaran produk. Adanya label-label tertentu yang dipersyaratkan dalam produk yang dipasarkan, seperti label yang menyangkut daur ulang adalah salah satu contohnya. Persyaratan pada keharusan perusahaan untuk mengelola limbah industri secara baik itu juga menjadi isu yang menyangkut masalah lingkungan alam. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh mengesampingkan faktor lingkungan makro, lingkungan alam ini, seperti itu. Nah, selanjutnya perusahaan juga perlu mempertimbangkan peranan lingkungan teknologi dalam mempengaruhi kegiatan pemasaran. Nah, lingkungan teknologi ini adalah kekuatan di luar pemasaran yang berupa kemampuan untuk menciptakan teknologi baru untuk keperluan hidup masyarakat. Nah, kemampuan ini tentu menghasilkan cara baru melakukan sesuatu yang lebih baik, mudah, aman, dan atau lebih murah dari sebelumnya. Nah, selanjutnya cara baru tersebut itu bisa menghasilkan produk baru dan peluang baru bagi pemasar yang sekaligus juga menjadi ancaman baru bagi pemasar yang lain. Produk baru dari teknologi baru akan menciptakan pasar baru dan mengurangi pasar lama produk teknologi yang digantikan. Kamera dengan menggunakan film digantikan dengan kamera yang berteknologi digital. Overhead projector yang digantikan dengan LCD projector. Mobil berbahan bakar premium digantikan dengan yang berbahan bakar gas. Dan matahari, mesin ketik manual itu digantikan dengan komputer. Nah, pemasar perlu mengamati dan mempelajari perkembangan teknologi, khususnya teknologi yang bisa mempengaruhi produk yang dipasarkan. Perkembangan teknologi bisa diamati dari berbagai publikasi ilmiah atau melalui pemberitaan di media, ataupun tren yang terjadi di masyarakat. Kemudian berbagai publikasi teknologi melalui seminar dari asosiasi disiplin ilmu, lembaga yang menerbitkan paten, atau dari lembaga riset. Kemudian peningkatan biaya riset itu juga bisa menjadi indikator bagi kemungkinan munculnya teknologi baru. Mengabaikan aspek ini tentu bisa berdampak secara katastrofik pada produk yang dijual jika tergantikan teknologinya. Nah, selanjutnya perusahaan juga sangat perlu dan sangat harus memperhatikan lingkungan politik dalam mempengaruhi kegiatan pemasaran yang dilaksanakan. Nah, lingkungan politik adalah kekuatan di luar pemasaran yang terdiri dari perkembangan hukum dan perundang-undangan, dinamika pemerintah, kelompok penekan lainnya yang mempengaruhi atau membatasi perilaku dalam masyarakat tertentu. Nah, peraturan perundangan itu tentu mengatur perilaku dan membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatan. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dinamika pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat itu juga memberikan pengaruh kepada kegiatan pemasaran. Kelompok penekan seperti lembaga swadaya masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat lain itu tentu memberikan pengaruh terhadap kegiatan pemasaran. Pengaruh yang muncul itu bisa bersifat positif ataupun bisa bersifat negatif. Munculnya regulasi atas pengaturan wilayah bebas rokok itu tentu menimbulkan ancaman bagi perusahaan rokok. Kebijakan pemerintah menaikkan anggaran pendidikan dan memberikan peluang bagi pemasok lembaga pendidikan. Kebijakan menaikkan ataupun menurunkan harga bahan bakar minyak mempengaruhi kegiatan pemasaran industri transportasi. Nah, kelompok penekan seperti organisasi masyarakat itu tentu juga berpengaruh pada sektor industri tertentu. Nah, pemasar yang mencermati pemasar tentunya bisa dianggap harus mencermati perkembangan lingkungan politik dengan mencermati aktivitas lembaga politik seperti misalnya aktivitas yang dilakukan oleh DPR, perkembangan yang ada di sana di tingkat pusat ataupun daerah. Kemudian mempelajari program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dan mempelajari dinamika kelompok penekan, baik menyangkut tujuannya ataupun kekuatannya. Memahami isu terkini yang relevan dengan kegiatan pemasaran produk, baik melalui pengamatan pada pemberitaan media massa, kemudian pendapat para ahli, ataupun observasi lain itu dirasa penting untuk dilakukan.
Nah, perkembangan politik yang menyangkut partai politik dan perebutan kekuasaan itu juga harus dicermati. Nah, pemilu ini juga tentu mempengaruhi aktivitas bisnis. Oleh karena di samping aktivitas tersebut bisa menguras perhatian pemerintah, politisi, dan partai politik. Namun juga seringkali menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan eskalasi kerawanan sosial dan keamanan. Nah, sebagai contoh pergeseran politik tahun 1998 itu tentu menimbulkan berbagai kerusuhan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan bisnis, khususnya di daerah perkotaan seperti Jakarta. Nah, kemudian pemasar juga perlu mempertimbangkan lingkungan budaya. Nah, lingkungan budaya adalah institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Budaya mempengaruhi bagaimana masyarakat berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam berpakaian misalnya, budaya bisa tercermin pada pakaian apa yang dipakai, untuk kegiatan apa, dan bagaimana cara memakainya. Nah, dalam membangun rumah misalnya, budaya tentu tercermin pada rancangan apa yang digunakan, bagaimana mengatur ruangan-ruangan, dan aksesoris apa yang digunakan. Dalam memenuhi kebutuhan makan, misalnya, budaya bisa tercermin pada makanan yang dipilih, alat yang digunakan, dan dengan siapa dilakukan. Hampir dalam keseluruhan aktivitas masyarakat, budaya bisa terlihat seperti nyata. Nah, hal penting yang harus dipahami oleh pemasar adalah budaya seperti apa yang digunakan suatu masyarakat dan kecenderungan perubahan seperti apa yang sedang dan akan terjadi. Pemahaman budaya apa yang digunakan bisa memberikan petunjuk bagi pemasar dalam menentukan bagaimana mempromosikan dan menjual produk kepada pasar sasaran. Kesalahan dalam memahami budaya pasar sasaran mengakibatkan kesulitan dalam memasuki pasar. Nah, kecenderungan pergeseran budaya juga perlu diperhatikan agar produk yang dipasarkan dapat menyesuaikan perkembangan budaya masyarakat. Perkenalan produk melalui cara pembelian dengan metode misalnya drive-thru dalam makanan siap saji ataupun produk yang lain itu juga mencerminkan budaya dalam melakukan pembelian produk dan konsumsi produk yang sedang tumbuh di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa lingkungan makro pemasaran. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari video ini adalah lingkungan pemasaran makro yang mana yang menurut kalian itu paling mempengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian? Nah, jangan lupa jawab di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe itu silahkan subscribe dan like, kemudian share video ini agar kita bisa membagikan wawasan kepada sesama. Nah, selanjutnya kita juga tentu perlu membahas bagaimana perusahaan harus merespon lingkungan pemasaran. Nah, banyak pemasar yang memandang bahwa lingkungan pemasaran itu sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus berinteraksi dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Nah, dalam hal ini, pemasar secara pasif menerima lingkungan dan tidak berpikir dan berusaha mengubahnya. Mereka harus menganalisis kekuatan lingkungan dan merancang strategi yang bisa membantu perusahaan menghindari ancaman dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh lingkungan. Nah, keterbatasan dan kapasitas perusahaan seringkali menjadi alasan kenapa langkah ini diambil. Nah, di sisi lain, terdapat pemasar yang mengambil tindakan proaktif terhadap lingkungan. Pemasar ini tidak hanya melihat dan bereaksi, namun juga mengambil tindakan aktif untuk mempengaruhi masyarakat dan kekuatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, perusahaan semacam ini tentu mempekerjakan pelobi untuk mempengaruhi perundang-undangan yang akan mempengaruhi industri mereka dan mengadakan acara serta mengundang media untuk memperoleh liputan pers yang menguntungkan. Nah, itulah yang bisa kita bahas di dalam video ini tentang lingkungan pemasaran yang terdiri dari lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro.